Saya ingin tambahkan beberapa poin lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Tips yang ketiga selama Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum hadiyan qasidan." Artinya jalankanlah ibadah secara sederhana. Anda tidak perlu membabi buta menjalankan ibadah. Ini masuk bulan Ramadan, tahu-tahu baca Al-Quran satu malam 10 juz. Padahal biasanya tidak ada. Kalau sampai Anda langsung membebani diri dengan ibadah yang sangat berat, Anda akan kalah dengan ibadah itu. Karena Anda belum terbiasa. Bahwa Anda memperbanyak ibadah tidak berarti Anda memperbani diri lebih dari yang wajar. Kalau misalnya biasanya Anda membaca Al-Quran sehari cuma 1 halaman, nanti di bulan Ramadan tambahkan 1 juz. Jadi berapa banyak? Jawabannya, ambillah jumlah yang bisa menjadi istiqamah. Anda ambil 1 juz, 1 hari membaca Al-Quran, insya Allah bisa istiqamah setiap hari. Tapi kalau Anda ambil 5 juz 1 hari, kemungkinan besar Anda tidak akan istiqamah. Sedikit amal tetapi istiqamah lebih baik daripada banyak amal namun tidak istiqamah. Karena istiqamah di dalam amal adalah amal di dalam amal. Maka orang-orang yang belajar berbeda dengan orang-orang nggak belajar. Orang-orang yang nggak belajar melihat ibadah lalu beribadah dan tidak ada siasat dalam beribadah. Sementara orang-orang yang belajar, mereka berusaha menyiasati ibadah yang kecil agar menjadi besar dengan nilai yang mahal. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, istiqamah dalam ibadah yang sederhana lebih baik daripada ibadah yang besar, ibadah yang banyak namun tidak istiqamah. Hari pertama Ramadan Anda sedekah 1 juta. Tapi kemungkinan dengan jumlah sebanyak itu Anda nggak akan istiqamah. Kenapa tidak istiqamah saja? Setiap hari Ramadan Anda sedekah 100 ribu. Jelang berbuka 100 ribu untuk beli bukaan. Besok jalan buka juga 100 ribu. Besok setiap hari 100 ribu Anda berdonasi untuk buka puasa. Jumlahnya sederhana tapi Anda bisa istiqamah. Lebih baik daripada langsung 1 juta tapi sekali dalam 1 bulan. Maka tips yang ketiga untuk Ramadan, jalankan ibadah secara sederhana, secara mudah. Ibadah yang mudah lebih dekat untuk istiqamah. Tips berikutnya selama Ramadan jamaah sekalian, kun muhsinan fi ta'atik. Pastikan seluruh ibadah Anda di bulan Ramadan ini adalah ibadah pada level ihsan. Ibadah yang betul-betul sempurna. Jangan lakukan ibadah dengan hati yang berat. Hasilnya adalah asal-asalan. Kenapa Anda baca Quran yang asal-asalan? Karena Anda tidak melakukannya dengan hati yang tulus. Kenapa Anda tarawih yang asal-asalan? Ya, tarawihnya 8 rakaat, nguapnya 10 kali. Semua ibadah yang asal-asalan karena tidak datang dari niat yang ikhlas, dari niat yang tulus. Maka pastikan seluruh ibadah-ibadah Anda adalah ibadah yang ihsan, ibadah yang sempurna, bukan ibadah asal-asalan. Kemudian tips berikutnya jemaah sekalian, ibadatus sir. Perbanyaklah di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah rahasia. Apabila Anda mampu bertilawah rahasia, lebih baik daripada Anda melakukan tilawah secara terbuka. Sekiranya Anda mampu melakukan sedekah dengan rahasia, lebih baik daripada Anda melakukannya secara terbuka. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min rabbih falyaf'al."
apabila seseorang di antara kalian mampu melakukan sebuah ibadah rahasia dengan Allah, lakukanlah ibadah rahasia. Dan Anda lihat jemaah sekalian, hadis-hadis Nabi tentang orang-orang yang masuk surga, hampir semuanya adalah orang-orang yang masuk surga karena amalan-amalan rahasia. Abu Bakar di zaman masuk surga karena ada sesuatu yang rahasia. Pelacur dijamin masuk surga karena ada sesuatu yang rahasia dan tidak diketahui orang lain. Maka ibadah rahasia usahakan memperbanyaknya. Kemudian tips berikutnya jemaah sekalian, bahwa pokok dari ibadah kembali kepada 3 hal. Pertama takut, kedua harap, ketiga cinta. Hendaklah ibadah Anda ini betul-betul untuk cinta kepada Allah. Ini nomor 1. Kenapa kamu salat tarawih? Dengan tarawih ini aku mencintai Allah. Kenapa kamu bertilawah? Dengan tilawah ini aku mencintai Allah. Kenapa kamu bersedekah? Dengan sedekah itu aku mencintai Allah. Ini nomor 1. Prinsip pertama dalam ibadah, bahwa ibadah untuk mencintai Allah. Lalu yang kedua, prinsip kedua dalam ibadah adalah rasa takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah dalam ibadah. Maksudnya, Anda perlu penuh dengan keterbatasan. Anda perlu dengan kekurangan-kekurangan. Takutlah kalau tarawih ini tak diterima oleh Allah karena kekurangan Anda. Takutlah kalau sampai tilawah Anda tidak diterima Allah karena keterbatasan Anda. Apabila di balik ibadah ada kekhawatiran dan ketakutan, insya Allah ibadah Anda diterima oleh Allah. Tetapi malapetaka besar apabila Anda menjalankan ibadah dan tidak ada rasa takut, ibadah ini ditolak oleh Allah. Ini ibadah kemungkinan ditolak oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka bersedekah, berinfak dengan hati yang takut, yaitu orang-orang bertakwa. Maka apabila selesai melakukan ibadah, di sini ada rasa takut, jangan-jangan Allah enggak terima. Jangan-jangan Allah enggak terima. Karena ikhlasku lemah, karena aku enggak mampu membuatnya sempurna. Maka ini prinsip kedua dalam beramal. Takutlah kepada Allah, jangan-jangan ibadah tidak diterima oleh Allah. Tentu Anda bukan suudzon kepada Allah, tapi Anda suudzon kepada diri sendiri yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Namun yang ketiga, prinsip ketiga dalam ibadah adalah raja. Walaupun Anda takut ibadah tak diterima, namun jangan sampai takut itu menghilangkan harapan kepada Allah. Anda lihat kekurangan Anda, muncul rasa takut. Tapi ketika Anda menyadari Allah, haruslah muncul harapan. Inilah 3 prinsip dalam beramal saleh. Pastikan semua ibadah Ramadan berjalan di atas 3 prinsip ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa tips-tips sederhana untuk kita menjalankan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini dan yang sesudahnya kalau memang ada lagi, merupakan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Iya. Ada pertanyaan? Fadhal. Kalau di 10 hari terakhir kita utama melakukan ibadah kan di malam harinya. Kalau di 20 awal Ramadan ibadah yang bisa dilakukan siang pada saat kita puasa atau malam itu lebih utama dilakukan pada saat kita puasa atau malam? Ya. Bagian pertama di 10 terakhir Ramadan yang paling mulia adalah malamnya, lebih mulia daripada siangnya. Karena di 10 terakhir Ramadan itulah disebut-sebut Nabi disebutkan dalil sebagai malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan 20 hari yang pertama? Terbaik beramal di malam hari atau di siang hari? Tidak ada dalil yang menjelaskan yang terbaik siang dan malam, sehingga kita pun nggak bisa memastikan yang terbaik malam hari atau yang terbaik siang hari.
Karena di malam hari Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di siang hari Nabi bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Beliau menyanjung siang, beliau menyanjung malam. Tapi khusus 10 terakhir Ramadan beliau menambahkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi dengan demikian hadis Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi terjadi di siang hari karena puasa, terjadi pula di malam hari disebabkan karena tarawih, sehingga siang dan malam sama saja. Tapi khusus untuk 10 terakhir Ramadan ada tambahan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ketika Nabi menyebutkan Lailatul Qadar. Sehingga demikian beramal siang dan malam untuk 20 hari pertama kemuliaannya sama saja. Karena Nabi memberikan sanjungan yang sama untuk siang dan untuk malam selama 20 hari pertama. Nabi menyanjung siang 20 hari pertama, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sanjungan yang persis sama disampaikan Nabi untuk malam dari 1 sampai 20. "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Tapi ketika masuk 10 terakhir muncul sanjungan yang ketiga, "Man qama lailatul qadar." Dan tidak ada nahar Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Demikian kajian kita jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.